Selamat pagi, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan ini kita kembali bertemu dalam materi seni budaya mengenai jenis dan nilai estetis tari tradisional. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan jenis penyajian tari. Yang kedua, mengidentifikasi jumlah penari pada setiap jenis penyajian tari. Dan tujuan yang ketiga, mengeksplorasi berbagai macam jenis penyajian tari. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil eksplorasi terhadap jenis penyajian. Sebelum kita lanjutkan, silakan saksikan dulu pertunjukan tari berikut ini. Tarian ini disajikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Muara Jawa dalam tugas praktek seni budaya, dalam hal ini seni tari tradisional. Nah, setelah kalian menyaksikan pertunjukan tersebut, cobalah kalian mendeskripsikan beberapa hal sesuai dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, dari manakah asal tarian tersebut? Dua, berdasarkan nilai artistiknya, jenis tari apakah yang disajikan? Ketiga, berdasarkan jumlah penarinya, apakah bentuk penyajian tari tersebut? Yang keempat, apakah yang dimaksud nilai estetika pada tari tradisional? Nah, anak-anak, apakah kalian tahu jawabannya? Mari kita temukan jawabannya bersama-sama ya. Sebelumnya, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan tari tradisional. Tari tradisional merupakan tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Apa sajakah jenis-jenis tari tradisional itu? Mari kita simak berikut ini. Jenis tari tradisional berdasarkan nilai artistiknya dibagi dalam 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu tari primitif. Merupakan tari yang ada pada masa primitif atau prasejarah. Tarian ini hanya diiringi dengan tepukan tangan dan suara manusia. Sebagai contoh, ada tari hudok dari Kalimantan. Jenis yang kedua adalah tari rakyat, yaitu
tarian yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Cirinya yaitu gerakan tarinya sederhana, iringan musiknya menggunakan musik tradisional, sudah menggunakan pola lantai, meskipun masih sangat sederhana. Contohnya tari dolalak dari Purworejo, Jawa Tengah. Yang ketiga, tari klasik, yaitu tarian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan istana. Cirinya antara lain adanya aturan yang mengikat tentang gerak tarinya. Musik yang digunakan dari alat musik tradisional. Unsur pendukung tari juga memiliki aturan tertentu. Dan pada zaman dahulu hanya ditampilkan di lingkungan istana. Contohnya tari serimpi dari Yogyakarta. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah mengerti? Jika ada hal-hal yang kalian belum mengerti, silakan tanyakan dan tuliskan pertanyaan itu pada kolom komentar. Yang berikut kita akan melihat jenis tari tradisional berdasarkan jumlah penarinya. Berdasarkan jumlah penarinya, tari tradisional dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama disebut tari tunggal. Jenis tarian ini hanya dibawakan oleh seorang penari saja. Misalnya, tari Gambir Anom dari Surakarta. Yang kedua, tari berpasangan. Untuk jenis tari ini dibawakan oleh dua penari. Gerak tarinya saling berkaitan atau merespons satu sama lain. Biasanya jenis tarian berpasangan menggunakan tema percintaan atau perang. Dan contohnya tari lalayon dari Maluku Utara. Jenis tari berdasarkan jumlah penarinya yang ketiga yaitu tari kelompok. Jenis tarian ini dibawakan oleh banyak penari. Contohnya adalah tari saman dari Aceh. Setelah mempelajari jenis-jenis tari tradisional, saatnya kita akan masuk pada nilai estetis tari tradisional. Rasa estetika yang dialami oleh manusia pada mulanya berasal dari penghayatan pengalaman yang ditangkap oleh indera. Mereka yang menikmati karya-karya seni mengalami penghayatan rasa estetika tersebut. Merasakan keindahan pada suatu karya tari dapat didasarkan pada dua hal. Pertama, tentang subjektivitas dari penikmat. Keindahan tari muncul ketika penikmat merasakan senang akan sajian tari tersebut. Keindahan itu
tidak dapat dilihat secara kasat mata, namun muncul begitu saja pada perasaan si penikmat. Kedua, yaitu keindahan objektif, yaitu keindahan yang muncul ketika penikmat menyaksikan tarian tersebut. Munculnya dari unsur-unsur yang terlihat nyata, misalnya keindahan geraknya, kostumnya, kemegahan panggung pertunjukan, dan sebagainya. Sampai di sini, apakah kalian semua sudah paham? Jika sudah, mari kita melihat contoh-contoh tari tradisional beserta simbol filosofi pada tarian tersebut. Contoh tari yang pertama adalah tari kipas Pakarena. Tarian ini merupakan tari tradisional yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian tersebut menjadi sebuah tradisi sejak zaman kerajaan Goa. Penampilan tarian ini selain untuk mempertahankan kesenian daerah, juga sebagai sarana promosi bagi daerah Sulawesi Selatan. Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan. Perempuan Goa yang santun, patuh, dan setia terhadap laki-laki atau suami digambarkan melalui ekspresi gerak tari yang lembut. Contoh tari yang berikut adalah tari Bedoyo Ketawang. Bedoyo Ketawang merupakan tarian klasik dari Keraton Jawa, Yogyakarta, dan Solo. Tarian ini hanya boleh ditampilkan di dalam istana dan dalam acara jumenengan raja atau kenaikan tahta raja. Tarian ini dibawakan oleh 9 penari perempuan. Tarian ini menceritakan hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja Mataram yang ditunjukkan melalui gerak tari dan syair tembangnya. Tarian ini termasuk sakral, maka ada beberapa aturan yang harus dipatuhi, seperti penarinya adalah gadis suci atau tidak sedang haid. Maka diperlukan penari cadangan sebagai antisipasi apabila saat hari H ada yang berhalangan. Kostum yang dipakai penarinya adalah dodot ageng, busana pengantin perempuan Jawa. Demikianlah pembahasan materi hari ini mengenai jenis dan nilai estetis serta contoh-contoh tari tradisional. Kiranya mudah dimengerti dan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ketemu pada pertemuan berikut. Sekian dan terima kasih.